Rekomendasi banget teman-teman langkah pembukaan Zaragoza opening variasi Geller System. Di sini yang bermain Magnus Carlsen versus Mikhail Golubev di Title Cup 2024. Langkah taktikal dan ada juga langkah jebakan yang disediakan oleh kedua pemain. Maka dari itu, yuk teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi teman-teman, sebelum kita memulai videonya, yang baru bergabung di Jerry Plawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen melangkahkan awal dengan berbeda teman-teman. Pion C3, Zaragoza opening. Mikhail Golubev memegang buah hitam merespon langkah pembukaan Zaragoza. Memainkan pion G6 persiapan gajah Piancento untuk ke depan. Putih pion ke E4, hitam gajah Piancento. Permainan berlanjut. Pion D4. Terlihat kedua pion tersebut sudah menguasai di lini center. Pion D6 dimainkan oleh Mikhail Golubev. Saat kuda ditempatkan ke F3, terjadilah variasi Geller System di Zaragoza Opening. Masih dalam langkah rumusan, Mikhail Golubev memainkan kuda ditempatkan ke F6. Mengancam pion E4 sekaligus persiapan rokade sayap raja. Dan Magnus Carlsen tidak mau tertinggal penempatan gajah ke D3. Sepakat mereka untuk melakukan rokade sayap raja. Next, kuda ditempatkan ke C6 dan terpaksa dipukul mundur oleh pion D5. Hitam memulangkan kembali kudanya ke B8. Pion H3 tujuannya menghambat pergerakan gajah ataupun kuda dan sekaligus jika memungkinkan ada pelarian untuk rajanya ke H2. Pion C6 mengajak pertukaran di backup oleh pion C4. Hitam tidak memukul langsung pion, menempatkan kuda ke A6, mengambil posisi strategis ke C5. Putih kuda ke C3, lalu hitam gajah ke D7. Benteng ditempatkan ke jalur E dan respon dari Mikhail Golubev menurunkan kembali kudanya ke C7, menekan pion yang ada di D5. Saatnya Magnus Carlsen melakukan strategi untuk penyerangan ke depan. Gajah ke F4, tujuannya menteri ke D2 agar bisa berlaga di H6. Pion pukul pion dan disambut oleh pion yang ada di E4 membuka ruang bagi benteng menguasai jalur E. Hitam di sini merespon pion A6 menghambat pergerakan kuda sekaligus mendukung pion B5 untuk beberapa langkah ke depan. Setelah benteng ke C1, pion B5 dimainkan. Di backup oleh pion B3. Pion pukul pion dan disambut oleh pion. Pion A5 persiapan untuk ruang bagi kudanya ke A6. Mengambil posisi agar bisa aktif ke depan. Putih langsung merespon menteri ke D2, tujuannya mengambil diagonal mendukung gajah petak hitamnya ke H6. Kuda berpindah ke A6, tujuannya jelas ke B4 ataupun ke C5. Setelah benteng ke E2 berharap bisa menumpuk di jalur E, kuda ke C5. Menyelamatkan gajah petak putihnya, dimundurkan saja ke C2 dan benteng ditempatkan ke E8, maka putih seperti rencana awal. Penumpukan benteng di jalur E. Hitam mencoba menguasai kolom B dengan benteng B8. Putih kuda ke D4. Tujuan sangat jelas, agar bisa mencakar menteri dan benteng apabila gajah petak putih tidak berada di kotak D7. Hitam penempatan benteng ke B4 mengancam pion. Setelah kondisi seperti ini, pertukaran perwira dan dibalas oleh pion, benteng mengambil pion C4. Magnus Carlsen merespon penempatan kuda ke B5, mensupport pion C7 untuk ke depan. Ada kuda mengantisipasi kotak C7. Nah, sekarang saatnya teman-teman.
pause videonya, temukan langkah terbaik putih. Ini langkah yang diambil oleh Magnus Carlsen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukannya? Yap, selamat yang memikirkan benteng pukul kuda. Lakukan pertukaran kualitas, tentunya disambut oleh pion. Respon Magnus Carlsen penempatan gajah ke B3 mengancam benteng dan pion E6. Setelah benteng mundur ke C6, tidak terburu-buru sebelum memukul pion, penempatan kuda ke D4 sekaligus mengancam benteng. Benteng bergeser ke B6, barulah putih pukul pion dengan kuda. Ada ancaman open skak dan kondisi sekarang ini mengancam menteri. Apabila menteri ke A8 bisa cakaran kepada menteri hitam, maka dari itu ke B8. Putih pukul gajah dengan kuda. Tapi sebelumnya teman-teman, ada rekomendasi dari komputer, kenapa tidak penempatan kuda ke C7 tempo open skak, benteng bisa pukul gajah dan kuda pukul benteng. Jika dilanjutkan, benteng mengancam menteri, putih langsung pukul kuda tempo skak. Setelah dipukul oleh gajah, barulah menteri tempo skak ke D5, raja ke G7, dan di sini masih terlihat berimbang teman-teman. Maka dari itu, langkah kuda ke C7 tidak diambil oleh Magnus Carlsen, melainkan kuda pukul gajah. Respon dari hitam, memukul gajah dengan benteng. Bagaimana konsekuensi ke depannya teman-teman? Apabila kalian berpikir sebelum kita langkahkan aslinya, kenapa tidak pukul kuda dengan raja? Tempo skak diambil oleh gajah. Raja mundur ke H8. Berikutnya, gajah mengancam benteng. Benteng bergeser ke D8. Benteng pukul pion. Situasi kondisi seperti ini rekomendasi dari komputer langkah yang bisa diambil. Dan masih terlihat berimbang teman-teman. Tetapi langkah itu tidak diambil oleh Mikhail Golubev. Dia pukul gajah dengan benteng. Putih langsung merespon, memukul benteng dengan kuda. Dan pada saat langkah ini, Mikhail Golubev menyerah teman-teman. Karena apa? Jika diteruskan, anggap kuda pukul kuda. Ada tempo skak dilakukan oleh menteri, sekaligus mengancam benteng. Apa yang bisa dilakukan? Bergeser ke H8, ini pilihan yang pertama. Setelah itu benteng pukul pion, ada ancaman menteri ke F7, memukul pion H7 skakmat. Jika dengan kondisi seperti ini, tempo skak terlebih dahulu, raja naik ke H2, benteng mengancam menteri, benteng ke F7, skakmat tak terhindarkan jika menteri pukul H7. Masih dalam analisis teman-teman, berpikir tempo skak seperti ini, raja ke F8. Jelas teman-teman, tempo skak oleh gajah ditutup oleh kuda, dipukul saja kudanya dengan gajah, tempo skak disambut oleh raja, barulah benteng pukul pion, tempo skak kembali. Mau kemana raja berlari? Apabila ke F8, skakmat menteri ke F7. Dari itu bisa mungkin raja ke H6, tetapi kondisi seperti ini pion pukul benteng sangatlah tidak mungkin bagi hitam untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Sudah jelas putih lebih unggul. Tidak kuda memukul kuda, tetapi benteng mengancam menteri. Ini mungkin dalam benak kalian teman-teman, kita jalankan. Langkah terbaik putih, kuda pukul kuda tempo skak, dan disambut oleh pion. Berikutnya, menteri mengambil alih. Posisi skak dan raja ke G7 diambil alih oleh benteng, raja ke H7, dan di sini tidak bisa diselamatkan teman-teman. Ancaman skakmat, menteri pukul pion H7. Kelanjutannya mungkin menteri ke G8, tetapi ada tempo skak langsung dan ditutup oleh menteri, pukul saja menterinya, skakmat. Luar biasa teman-teman. Langkah pembukaan yang diciptakan oleh Magnus Carlsen, strateginya sangat berkualitas. Diawali dengan Zaragoza opening. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dukung channel ini, berikan ucapan terima kasih kepada video ini, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Boleh juga teman-teman memberikan saran, komentar yang positif,
atau pertandingan-pertandingan yang kalian sukai yang bisa saya buat untuk beberapa video ke depan. Berikan juga like-nya. Bye-bye.